Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas pengenalan Office 365. Sebelum kita masuk di Office 365 itu kita harus tahu apa itu Microsoft Office 365. Microsoft Office 365 adalah aplikasi keluaran Microsoft yang diciptakan satu paket program lengkap. Program paket lengkap ini bertujuan untuk memberikan segala kemudahan para pengguna dalam mengakses informasi secara fleksibel dimanapun dan kapanpun. Bahkan pengguna juga dapat menyimpan hasil kerjanya di cloud dan dapat juga di-share ke pengguna lainnya. Bisa dibilang paket program lengkap pada Office 365 mirip dengan media sosial antara pengguna Office 365 dan mengerjakan tugas secara bersamaan. Jadi sebelum kita masuk di sini kita harus punya akun dulu. Sekarang kita coba buka tampilan Microsoft Office 365. Ini sementara proses. Dan diingat ini harus nyambung ke internet. Saya buka saja langsung di sini karena saya sudah simpan username dan password. Dan ingat kita harus punya username dan password. Kebetulan ini saya dapat waktu pelatihan kemarin. Ini digunakan seumur hidup username dan passwordnya. Sementara proses ini tampilannya sudah terbuka. Ini ada yang disediakan. Ini beberapa aplikasinya. Kita ke tampilan home-nya dulu. Sekarang kita masuk dulu di sini. Beberapa aplikasi yang ada di Microsoft Office 365. Kita bisa lihat di sini tampilannya di sini. Ini yang disediakan. Ada beberapa di sini aplikasi yang disediakan. Jadi ada Outlook, ada OneDrive, ada Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PowerPoint, Teams, Sway, Form, ClassNote. Kita lihat dulu penjelasannya sedikit mengenai Outlook. Outlook merupakan layanan kirim terima email. Di Outlook ini juga memiliki fasilitas berupa kalender. Kita juga bisa menyusun jadwal kerja, catatan, serta jurnal. Ini tampilan Outlook. Kita buka tampilan Outlook. Ini sementara proses. Ini sudah terbuka tampilan Outlook di sini. Ini ada kotak masuk terkirim. Terus untuk melihat kalendernya kita bisa lihat di sini. Masih tampilan Outlook, ini ada kalendernya. Ini berdasarkan durasi waktu yang sekarang karena kita nyambung ke internet. Terus di sini. Sekarang kita kembali ke menu tampilan ini. Kita ke sini, kembali ke sini. Kita ke OneDrive. OneDrive merupakan layanan dari Office 365 yang memungkinkan kita untuk dapat menyimpan serta mengirim satu data. OneDrive bisa diakses di mana saja asalkan ada koneksi internet. OneDrive ini bisa diakses dari berbagai jenis perangkat, maksudnya bisa dari PC, bisa dari laptop atau Android. Ini tampilan OneDrive ini sebenarnya OneDrive hampir mirip dengan Google Drive. Kalau kita punya email di Google, tampilannya seperti mirip-mirip ini OneDrive. Ini penyimpanan file yang cloud, maksudnya penyimpanan di dunia maya. File tak tersimpan di sini. Jadi hampir mirip dengan Google Drive. Kalau ada file tak, kita mengamankan di situ. Suatu saat misalnya kita di perjalanan, kebetulan kita tidak bawa laptop, kalau kita diminta, kita bisa buka dan langsung kirim. Tidak perlu kita kembali ke rumah karena sudah tersimpan di OneDrive kita. Di sini ada tampilannya. Ini ada beberapa kemarin yang saya bikin di OneDrive. Ini waktu masih pelatihan. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ada OneNote. OneNote adalah aplikasi Office yang berfungsi seperti kertas catatan di mana kita bisa menulis, menggambar, memasukkan objek, mencoret-coret, menampilkan screenshot,
memberi komentar serta membagikan dengan rekan sekerja. OneNote ini terintegrasi dengan Word, PowerPoint, Excel, dan Outlook. OneNote juga terintegrasi dengan OneDrive. Sekarang kita masuk di tampilan OneNote. Kita masuk di OneNote. Oke, ini OneNote. Ini tampilannya ini kemarin yang saya buat waktu pelatihan. Terus tadi ini OneNote-nya ya, tampilannya. Terus ini tadi terintegrasi dengan Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, Times, pokoknya terintegrasi. Jadi kita bisa bekerja di sini. Kalau buka Word silahkan bisa dibuka. Oke, kita ke berikutnya lagi. Kita ke Times. Times merupakan layanan komunikasi dan kolaborasi terpadu yang menggabungkan fitur percakapan kerja, rapat video maksudnya biasa kayak Zoom, tapi di sini juga bisa kita gunakan sesama anggota, sesama yang punya akun Office 365, menyimpan berkas dan integrasi aplikasi, maksudnya tersambung dengan aplikasi yang ada di yang ada di Office 365 ini, semua aplikasinya. Dengan Times kita bisa membuat kelas maya atau kelas digital. Jadi di dalamnya ada peserta didik, pengajar, bisa juga staf bila lancar bekerja sama, bisa membuat konten dan berbagi sumber, misalnya kayak berita atau apa. Sekarang kita masuk di tampilan Times. Kita buka di tampilan Times. Times ini sama kayak kalau kita buka misalnya di Classroom, di Google Classroom, hampir mirip-mirip begitu. Kita buat kelas, buat anak-anak misalnya kelas ini, misalnya matematika, kelas TKJ 1 atau HP 1 misalnya, kita buat kelas di situ. Jadi tugasnya anak-anak, kita bisa cek. Sebenarnya kita bisa berbagi juga, hampir kayak begitu. Atau kayak misalnya di grup di WhatsApp, ada grup WA, pokoknya yang ada dalam grup itu bisa melihat. Kalau misalnya kita kirim, oh ini, atau kayak di Facebook kalau kita buka ada grup misalnya, kita bisa lihat statusnya ini. Kalau kita berteman ceritanya seperti itu. Maaf agak lambat, mungkin koneksi internetnya. Sambil menunggu kita buka Times. Sebenarnya ini Times sudah terbuka di tampilan sini, cuma mungkin koneksi internetnya karena hujan jadi agak tampilannya, maaf, masih proses. Ini sebenarnya sudah tampilan Times di sini. Kita refresh dulu. Sepertinya koneksi internet sedikit bermasalah. Oke, ini baru terbuka. Oke. Tampilannya seperti ini, cuma ini masih proses, jadi belum ya. Oke, tampilan Times seperti ini. Ini ada beberapa grup yang sudah dibikin. Ini
materi yang bikin. Kalau ini teman yang bikin grup, ada juga saya bikin grup itu hari ini yang saya bikin waktu bekerja sama teman. Ini ada beberapa teman yang saya masukkan. Intinya kita masukkan grup teman di grup, jadi dia bisa lihat status tak di situ. Hampir mirip kayak di Facebook kalau kita berteman, atau di WA kalau kita simpan nomornya, kita bisa lihat statusnya. Atau intinya grup ini Times Group. Oke, berikutnya kita masuk di Class Note. Oke, Class Notebook ini, Class Notebook adalah aplikasi Microsoft yang dapat digunakan untuk membuat kelas digital. Di dalamnya kita bisa membuat tugas, pekerjaan rumah, ujian, kuis. Di dalam Class Notebook ini juga kita bisa membuat semacam catatan digital yang rapi. Class Notebook ini terintegrasi dengan OneNote. Class Notebook ini memuat student notebook, yaitu di mana kita bisa melihat catatan dari siswa yang ada di kelas kita. Ada juga konten library-nya serta collaboration set. Kita bisa lihat tampilan di sini, tampilan Class Note. Ketampilan home dulu, Class Notebooknya. Ini sudah muncul kelas, mana Class Notebook, kita bisa buka di sini. Ini ada Class Notebook. Kita tunggu proses dulu. Ini Class Notebook sudah terbuka. Kebetulan saya belum bikin kelas, jadi tampilannya seperti ini. Oke, di sini ada create, ini untuk menambah atau membuat kelas. Terus di sini kita bisa memasukkan anggota, misalnya siswa kita. Terus di sini juga kita bisa memasukkan dan menghapus teman, maksudnya sesama guru. Misalnya kita bisa kerjasama, sering-sering file dan materi bisa di sini. Terus ada notebooknya di sini. Di sini kita bisa cek juga semua tugas-tugasnya. Saya belum buat. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ada namanya Sway. Sway adalah salah satu aplikasi Microsoft yang memudahkan kita membuat dan berbagi laporan kisah pribadi serta membuat presentasi interaktif. Ini hampir-hampir mirip dengan hampir mirip dengan Microsoft PowerPoint. Hampir mirip-mirip seperti itu. Ini ada Sway. Ini tampilan Sway-nya. Oke, tampilan Sway sudah terbuka, ini tampilannya. Di sini juga ini Sway-nya sudah terintegrasi juga semua dengan Word, Excel, semua kita bisa gabungkan. Jadi ini Sway yang pernah saya buat. Di sini kita bisa buat riwayat hidup. Di sini rangkuman dari tugas-tugas kami ada di sini. Jadi terhubung dengan Word, Excel, semua tugas kami akhir kami ada di sini di tampilan Sway. Mungkin cukup sekian karena berhubung waktu dan masih banyak sebenarnya yang kita bisa bahas di sini. Cuma waktu tidak memungkinkan. Mohon maaf, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.